wabarakatuh. Saya Novi Wijayanti akan memaparkan materi tentang jaminan mutu kosmetik. Untuk definisi kosmetik yaitu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan POM RI nomor HK 00054145 tentang kosmetik, yang dimaksudkan kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia, yaitu epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar, atau gigi atau mukosa mulut, terutama membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan atau memperbaiki bau badan, atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Lalu ada menurut Peraturan Menteri Kesehatan nomor 220/MER/9/76 tentang produksi dan peredaran kosmetik dan alat kesehatan, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kosmetik adalah bahan atau campuran bahan untuk digosokkan, dilekatkan, dituangkan, dipercikan atau disemprotkan pada, dimaksudkan dalam, dipergunakan pada bahan atau bagian badan dengan maksud untuk membersihkan, memelihara, menambah daya tarik, atau mengubah rupa dan tidak termasuk golongan obat. Lalu ada penggolongan kosmetik. Penggolongan kosmetik berdasarkan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen nomor PO 0104424082 tentang pedoman tata cara pendaftaran dan penilaian kosmetik. Berdasarkan bahan dan penggunaannya, serta untuk penilaian, kosmetik dibagi menjadi dua golongan. Untuk golongan pertama, yaitu ada kosmetik yang digunakan untuk bayi, kosmetik yang digunakan di sekitar mata, rongga mulut, dan mukosa mulut lainnya. Kosmetik yang mengandung bahan dengan persyaratan kadar dan penandaan, ada kosmetik yang mengandung bahan dan fungsinya belum lazim serta belum diketahui keamanan dan kemanfaatannya. Untuk kosmetik golongan 2 berdasarkan fungsinya yaitu sediaan bayi, sediaan mandi, sediaan kebersihan badan, sediaan cukur, sediaan wangi-wangian, sediaan rambut, sediaan pewarna rambut, sediaan beras mata, sediaan beras wajah, sediaan perawatan kulit, sediaan mandi surya dan tabir surya, sediaan kuku, sediaan higien mulut. Sedangkan berdasarkan sumbernya, kosmetik dibagi ke dalam dua golongan juga, yaitu kosmetik tradisional dan kosmetik modern. Kosmetik tradisional adalah kosmetik alamiah atau kosmetik yang dapat dibuat sendiri secara langsung dari bahan-bahan segar atau yang telah dikeringkan, buah-buahan, dan tanaman-tanaman di sekitar kita. Lalu ada kosmetik modern, itu kosmetik yang diproduksi secara pabrik atau laboratorium di mana telah tercampur dengan zat-zat kimia untuk mengawetkan kosmetik tersebut agar tahan lama sehingga tidak dapat rusak. Lalu ada permasalahan yang sering terjadi pada kosmetik, yaitu seperti kosmetik ilegal. Kosmetik telah menjadi komoditas utama khususnya bagi remaja sehingga permintaan akan peralatan kosmetik meningkat. Sebagian oknum produsen memanfaatkan permintaan tersebut dengan mengeluarkan produk kosmetik tanpa perizinan dengan mudah ditemui di toko-toko kosmetik dengan harga yang relatif murah. Ketidaktahuan akan bahaya dari kosmetik tanpa izin ini juga bisa menjadikan produk ini tetap laku terjual di pasaran. Walaupun efek samping dari kosmetik tanpa izin ini jika digunakan dalam jangka waktu lama dapat mengakibatkan berbagai macam penyakit. Zat kimia yang terdapat pada kosmetik ilegal dapat melebihi standar penggunaan zat kimia pada kosmetik, seperti penggunaan merkuri hidrokuinon, zat pewarna rhodamine, vernis, serpentin, dan cat. Zat-zat tersebut biasa digunakan bukan untuk kosmetik, tetapi untuk industri, sehingga jika digunakan pada tubuh manusia dalam jangka waktu lama dapat mengakibatkan efek samping yang sangat membahayakan. Lalu ada faktor-faktor penyebab peredaran kosmetik ilegal, yaitu penawaran harga yang ditawarkan produsen dengan izin resmi lebih mahal dibandingkan tanpa izin. Semakin tingginya permintaan pasar akan barang tersebut, tidak adanya pemberitahuan resmi dari pemerintah kepada penjual, dan kurang seriusnya pemerintah dalam memberantas peredaran kosmetik palsu atau tanpa izin di pasaran. Yang terakhir ada tingkat kehidupan perekonomian yang rendah dan rendahnya sumber daya konsumen. Di sini juga ada bahaya penggunaan kosmetik ilegal, di mana efek samping yang diakibatkan dari kosmetik ini secara terus-menerus bisa berakibat terjangkitnya kanker, kegagalan jantung. Zat kimia yang terdapat pada kosmetik tersebut yang melebihi standar yang digunakan untuk kosmetik bisa memunculkan resiko kesehatan. Secara tidak sadar, kondisi disebabkan karena kecerobohan konsumen. Pada saat melakukan kegiatan sehari-hari tanpa disadari tercampur dengan zat kimia yang terdapat pada pewarna kuku, sehingga zat kimia tersebut masuk ke dalam tubuh. Yang terkandung dalam pewarna kuku tersebut menyerap melalui pori-pori kuku sehingga masuk ke dalam tubuh, kerusakan pada saluran pencernaan.
Ini dari hasil penelitian BPOM akan bahaya dari kandungan kosmetik ilegal, apalagi pada kosmetik yang mengandung merkuri. Lalu ada kandungan zat-zat berbahaya pada kosmetik seperti metil, propil, butil, etil, paraben. Itu walau telah banyak diketahui mengandung toksik berbahaya, kandungan ini tetap digunakan secara luas di berbagai kosmetik. Ada imidazolidinil urea dan diazoledinil urea. Bahan ini memang mampu mengawetkan komposisi dalam kosmetik, namun terbukti berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia. Ada PFP. Selain tergantung dalam kategori toksik, zat kimia ini juga mengandung partikel yang dapat merusak paru-paru. Ada sodium lauryl sulfat. Bahayanya kandungan ini dapat menyebabkan iritasi mata dan kulit, kerontokan rambut, ketombe, serta reaksi alergi. Ada steralkonium klorid. Bahan kimia ini banyak mengandung di dalam conditioner dan krim rambut, namun dapat menyebabkan reaksi alergi. Ada TEA. TEA dapat menyebabkan reaksi alergi, iritasi mata, serta kekeringan pada kulit dan rambut. Jika dibiarkan menyerap ke dalam tubuh dalam jangka waktu lama, TEA dapat menjadi racun bagi tubuh. Ada kehalalan suatu kosmetik. Ada juga kosmetik yang tidak halal, berarti menggunakan bahan-bahan yang tidak dihalalkan oleh syariat Islam. Bahan-bahan tersebut menggunakan unsur hewani. Zat-zat tersebut antara lain, yang pertama ada lemak dan turunannya, seperti gliserin, GMS, cetyl acid, stearic acid, palmitate acid, dan lain-lain. Yang kedua ada kolagen dan elasin kolagen yang berasal dari babi. Dua zat ini digunakan dalam pelembab karena berguna untuk menjaga kelenturan kulit. Yang ketiga ada ekstrak plasenta dan amonium, yaitu cairan ketuban yang bermanfaat untuk meremajakan kulit. Yang keempat ada asam alfa hidroksi, yaitu salah satu senyawa asam laktat yang dalam pembuatannya menggunakan media hewan. Yang kelima hormon estrogen, ekstrak timus, dan melatonin adalah contoh hormon yang berasal dari hewan. Yang keenam ada sodium herparin. Lalu di sini ada pengendalian mutu terhadap kosmetik. Yang pertama ada penentuan standar maksimum pembuatan kosmetik. Sesuai dengan keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, nomor HK 0005438770 tentang pedoman cara pembuatan kosmetik yang baik. Yang pertama ada bahwa kosmetik merupakan suatu produk yang pada saat ini sudah merupakan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Yang kedua, bahwa untuk melindungi masyarakat terhadap hal-hal yang dapat merugikan kesehatan, maka perlu dicegah beredarnya kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan. Yang ketiga, bahwa agar produksi kosmetik dalam negeri dapat tetap memiliki daya saing di tingkat internasional khususnya AFTA, maka perlu adanya peningkatan mutu, keamanan, dan kemanfaatan kosmetik produksi dalam negeri. Yang keempat ada bahwa langkah utama untuk menjamin mutu, keamanan, dan kemanfaatan kosmetik bagi pemakainya adalah penerapan cara pembuatan kosmetik yang baik pada seluruh aspek dan rangkaian kegiatan produksi. Terakhir ada bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang pedoman cara membuat kosmetik yang baik. Yang kedua ada penandaan kosmetik. Penandaan kosmetik harus memenuhi persyaratan umum, yaitu etiket wadah atau pembungkus harus mencantumkan penandaan berisi informasi yang lengkap, objektif, dan tidak menyesatkan, sesuai dengan data pendaftaran yang telah disetujui, jelas, dan mudah terbaca. Menggunakan huruf Latin dan angka Arab, dan tidak boleh mencantumkan penandaan seolah-olah sebagai obat rekomendasi dari apoteker, dari dokter, pakar di bidang kosmetik, atau organisasi profesi. Keterangan yang harus dicantumkan pada etiket atau pembungkus meliputi nama produk, nama dan alamat produsen atau importer atau penyalur, ukuran isi atau berat bersih, komposisi harus memuat semua bahan, nomor izin edar, nomor batch atau kode produksi, kegunaan dan cara penggunaan kecuali untuk produk yang sudah jelas penggunaannya, bulan dan tahun kadaluarsa bagi produk yang stabilitasnya kurang dari 30 bulan, penandaan yang berkaitan dengan keamanan dan atau mutu. Yang ketiga ada nomor izin edar. Kosmetik yang telah mendapatkan izin edar memiliki nomor registrasi izin edar dengan kode sebagai berikut. Yang mendapatkan izin edar sebelum notifikasi izin edar diterbitkan oleh Departemen Kesehatan dengan kode CD atau CL diikuti 10 digit angka, masa berlaku sampai dengan Januari 2023, setelah itu izin edar melalui notifikasi. Di mana CD atau CL itu kosmetik produksi dalam negeri atau kosmetik produksi luar negeri atau lisensi. Angka 1 dan 2 jenis kategori kosmetik, 3 dan 4 jenis subkategori, 5 dan 6 tahun berakhirnya izin, angka 7, 8, 9, 10 tahun pendaftaran. Lalu izin melalui notifikasi, izin edar diterbitkan melalui Badan POM RI dengan kode C diikuti dengan 12 digit angka, di mana C ini merupakan singkatan dari kosmetik,
Angka 1 kode benua disusun secara alfabetis, angka 2 dan 3 kode negara yang disusun secara alfabetis, angka 4 dan 5 tahun notifikasi, 6 dan 7 kategori kosmetik ASEAN, 8 sampai 12 nomor urut notifikasi pada tahun yang bersangkutan. Yang keempat ada pengawasan peredaran kosmetik. Adanya pengawasan langsung yang dilakukan oleh pemerintah melalui pengawasan Badan POM dilakukan dengan menggunakan 2 metode, yaitu metode pertama pre-market control dan post-market control, yang kedua pre-market control. Pre-market control ini pengawasan yang dilakukan sebelum produk kosmetik diedarkan, antara lain standarisasi, pembinaan, dan audit cara produksi kosmetik yang baik, serta penilaian dan pengujian atas mutu keamanan sebelum kosmetik diedarkan. Sedangkan post-market control adalah pengawasan yang dilakukan setelah produksi kosmetik diedarkan di masyarakat, antara lain inspeksi sarana produksi dan distribusi, sampling dan uji laboratorium untuk kosmetik diedarkan, penilaian dan pengawasan iklan kosmetik atau promosi, monitoring efek samping kosmetik, serta penyebaran informasi melalui edukasi masyarakat dan public warning. Yang kelima ada penetapan standarisasi nasional atau penerapan jaminan mutu. Pemberlakuan SNI wajib dilakukan melalui penerbitan regulasi teknis oleh instansi pemerintah yang memiliki kewenangan untuk regulasi kegiatan dan peredaran produk atau regulator. Dalam hal ini, kegiatan dan produk yang tidak memenuhi standar SNI menjadi terlarang. Dengan demikian, pemberlakuan SNI wajib perlu dilakukan secara berhati-hati untuk menghindarkan sejumlah dampak sebagai berikut: menghambat persaingan yang sehat, menghambat inovasi, dan menghambat perkembangan UKM. Cara yang paling baik adalah membatasi penerapan SNI. Oleh sebab itu, perlulah dilakukan penilaian mutu terhadap berbagai produk obat-obatan dan kosmetik, diingat bahwa keduanya memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan. Tetapi jika dilihat lagi secara detail, pengendalian mutu ini belum diterapkan secara langsung di Indonesia karena sekarang ini masih banyak beredar obat-obatan terlarang yang tidak lagi memenuhi standar mutu dan sudah tidak lagi diterapkan penggunaannya di kalangan masyarakat, serta kosmetik mengandung bahan-bahan berbahaya yang diperjualbelikan secara bebas tanpa memperdulikan bagaimana efek dari penjualan dan pengedaran bahan tersebut. Yang memiliki peran besar dalam pengendalian mutu adalah pemerintah. Oleh karenanya, pengawasan dan kebijakan mutu sangat penting diterapkan, tetapi kenyataannya sangat banyak yang berbanding terbalik dengan penerapan yang sudah dianjurkan pemerintah. Masih banyak kalangan-kalangan tertentu yang tidak peduli dengan peraturan pemerintah, tidak peduli dengan kesehatan konsumen dan lingkungannya, sehingga saat ini masih ada orang-orang yang hanya mementingkan kepentingan dan kepuasannya sendiri. Dengan adanya kebijakan mutu dan penilaian mutu, ada beberapa aspek yang diharapkan, yaitu laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pertumbuhan lapangan kerja besar, struktur industri yang kuat, kemampuan nasional yang kuat berkembang. Oleh karena itu, bukan hanya peran pemerintah yang diharapkan, tetapi kita sebagai masyarakat juga ikut serta dalam melaksanakan pengawasan mutu dan pengendalian mutu. Diingat bahwa masyarakat juga sebagai konsumen. Untuk kesimpulannya, yaitu pengendalian dan pengawasan mutu memerlukan perkembangan aspek teknis, pengujian dengan cara pengolahan, aturan-aturan jelas, tegas, dan disiplin, tindakan kolektif, dan representatif yang tepat dan profesionalisme sesuai aturan-aturan yang telah berlaku. Pengawasan mutu harus diaplikasikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan karena dapat dilihat pengawasan mutu banyak yang tidak diawasi secara berkelanjutan sehingga masih ada permasalahan-permasalahan yang masih saja terjadi akibat pengendalian mutu yang tidak diawasi. Pengendalian mutu terhadap kosmetik mutlak dibutuhkan agar terjamin keamanannya dan memberi manfaat yang besar dan memberi resiko efek samping yang kecil yang masih dapat ditolerir dan tidak fatal. Yang terakhir ada peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam pengendalian mutu kosmetik serta memberikan perlindungan atas keselamatan dan keamanan hidup rakyat. Berikut daftar pustaka yang saya ambil untuk materi jaminan mutu kosmetik. Terima kasih, sekian atas presentasi saya ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.